dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 26. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ayat 1-5 mengajarkan kita untuk memeriksa diri atau introspeksi. Apakah hidup kita sudah berjalan dengan baik? Minta Tuhan menguji pikiran dan hati kita. Apakah yang kita buat itu sudah benar? Pada waktu kita berjalan, berdiri, duduk, apakah hati kita, hidup kita, perkataan, pikiran kita bersih? Kadang Tuhan mengizinkan musuh, masalah menyerang kita hanya untuk membuat kita dapat menilai, memeriksa diri, menguji hati. Apakah kita berjalan di jalannya Tuhan? Kalau kita tidak berjalan seperti yang Tuhan mau, cepat kita minta ampun dan bertobat. Selanjutnya di ayat 6-10 kita diajar untuk fokus kepada Tuhan. Jika kita memandang atau berharap kepada orang lain, kita akan menjadi kecewa, kita akan bingung. Jika kita mengandalkan diri kita juga akan menjadi kecewa karena ekspektasi jauh dari kenyataan. Mungkin bahkan kita akan menjadi putus asa. Jadi yang benar adalah fokuskanlah hidup kita, andalkanlah hidup kita, bergantunglah hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup menyertai kita selama-lamanya. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat sabar. Dia tahu setiap kelemahan kita dan mintalah kekuatan, mintalah hati yang diperbaharui. Segala yang kita butuhkan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar, hanya ada datang dari Tuhan. Ayat 11-12 mengajarkan kita untuk tetap melayani Tuhan. Iblis, musuh kita, paling tidak suka kalau kita sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan. Ia paling suka kalau kita hidup bingung dan tersesat.
Tercatat juga di dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 14. Iblis paling suka kalau kita stres, bingung, dan akhirnya mengambil jalan yang sesat. Sebab itu tetaplah berjalan bersama Tuhan. Layanilah Tuhan. Lakukanlah apa yang kita bisa untuk melayani Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari. Memuji-muji Tuhan. Berdoa. Melakukan firman Tuhan. Membantu sesama. Mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari dalam keluarga. Baru keluar. Jadi apapun yang terjadi, jangan ngeluh. Puji Tuhan. Berdoa. Minta tolong sama Tuhan. Karena Tuhan akan menolong, membenarkan kita, mengangkat kita pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.